Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada Minggu Misericordias Domini ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 3 ayat 1-8. Saya akan membacanya untuk kita semua, mari kita ikuti dengan seksama. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dengan segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini menunjukkan kasih setia Allah yang tidak terbatas. Bapak, Ibu, mari kita perhatikan acara kita sebagaimana sudah kami tuliskan dalam nas khotbah dan juga terangan firman Tuhan ini. Seorang anak SD sengaja tidak mengerjakan tugas yang diberikan gurunya. Ia hanya tersenyum-senyum menatapi pada temannya yang bersusah payah mengerjakannya. Ia merasa sangat yakin bahwa dia tidak akan dimarahi ataupun dihukum, karena ayahnya adalah kepala sekolah di SD tersebut. Namun apa yang terjadi, Bapak Ibu? Perkiraannya meleset. Ayahnya yang mengetahui kelakuannya itu justru menyuruh guru kelasnya untuk menghukum anaknya tersebut. Apa maksud dari cerita ini, Bapak Ibu? Bisa kita melihatnya dalam firman Tuhan yang kita baca tadi. Ternyata firman Tuhan ini sampai di tengah konteks pergumulan akan keistimewaan Yahudi yang justru diarahkan kepada kesombongan rohani. Kita mengetahui, Bapak Ibu, keistimewaan yang dimiliki oleh Yahudi yang mereka disebut adalah bangsa Israel. Mereka memiliki prinsip demikian. Nenek moyang kami adalah orang yang diberkati Tuhan. Bangsa Israel adalah yang diberkati Tuhan. Kami adalah bangsa pilihan. Itu adalah hak istimewa bagi bangsa Israel. Ternyata keistimewaan
diangkat itu sebagai bangsa pilihan, mereka atau keturunan Israel menganggap itu menjadi suatu kesombongan rohani yang menganggap diri lebih istimewa dan lebih tinggi dari yang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu dibuka di ayat 1 dengan kata, "Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat?" Benar Bapak Ibu. Ketika orang Yahudi menganggap keistimewaan mereka itu dengan kepatuhan melakukan sunat, apakah kelebihan Yahudi ini dengan apakah gunanya sunat? Pemahaman inilah yang hendak ditentang Paulus dalam pembacaan firman kita tadi, yaitu pemahaman yang membawa pada pengeksklusifan diri, bahwa mereka menjadi bangsa pilihan bukan karena diri mereka, dan kesetiaan Tuhan bukan karena kesetiaan mereka. Mari kita garis bawahi. Mereka menjadi bangsa pilihan bukan karena diri mereka, dan kesetiaan Tuhan kepada mereka bukan karena kesetiaan mereka. Ketidaksetiaan manusia tidak mempengaruhi kesetiaan Tuhan dalam mengasihi manusia. Bapak Ibu, jikalau kita, dan saya yakin kita semua jemaat HKBP Moria telah memahami perjalanan Israel, perjalanan umat pilihan itu. Bahkan mereka sering sekali menduakan Allah, menduakan kepatuhan mereka kepada Tuhan. Sembahlah aku, pujilah aku, percayalah hanya kepadaku. Tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, mereka sering menduakan Tuhan. Terkadang mereka membangun patung untuk mereka sembah, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Oleh karena itu, hal yang menjadi perhatian kepada bangsa itu, di tengah-tengah ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan, tetapi Tuhan selalu setia kepada bangsa itu. Ketidaksetiaan manusia tidak mempengaruhi kesetiaan Tuhan dalam mengasihi manusia. Apakah Allah tetap setia sekalipun manusia tidak setia? Dapat kita lihat di ayat 3. Paulus menegaskan, sekalipun orang Yahudi tidak setia, namun ketidaksetiaan mereka tidak mampu membatalkan kasih setia Allah. Bapak Ibu, sangat luar biasa sekali. Ternyata ketidaksetiaan manusia itu tidak mampu membatalkan kesetiaan Allah kepada mereka. Ini hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ini hal yang sangat luar biasa. Ternyata kasih setia Allah kita itu unconditional. Tidak melihat situasi, tidak melihat bagaimana kita. Tetapi Allah itu kasih setianya kepada kita Bapak itu tanpa syarat. Luar biasa kasih setia Allah kepada kita. Artinya ketidaksetiaan orang Yahudi dapat dipakai Allah untuk menyatakan dirinya sebagai Allah yang benar. Jadi Allah yang benar tidak bergantung kepada apakah orang setia kepada Dia sehingga Dia tidak menjadi setia. Apakah ketika manusia setia, Allah setia? Tetapi di ketidaksetiaan manusia, Allah menunjukkan kesetiaannya sehingga Allah menunjukkan dirinya sebagai Allah yang benar. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, Allah yang kita puja, Allah yang kita puji Bapak Ibu, adalah Allah yang sungguh-sungguh sangat benar di dalam kehidupan kita. Mengenai melegalkan ketidakbenaran untuk membawa kebaikan. Bisa kita lihat nanti di ayat berikutnya. Apa maksudnya Bapak Ibu? Jika karena ketidakbenaran mereka membawa kebaikan bagi kemuliaan dan kebenaran Tuhan,
maka mereka mempunyai alasan untuk berbuat jahat. Ayat 5-8. Paulus menjawab dengan sangat tegas, sekali-kali tidak. Ayat 4 dan 6. Menurut Paulus, orang yang berpikir seperti itu layak mendapatkan hukuman Allah. Dapat kita baca di ayat 8. Kesombongan telah membutakan mata rohani orang Yahudi. Mereka berpikir bahwa status keyahudian dan sunat cukup aman bagi mereka untuk berbuat dosa dan hidup sesukanya. Mereka menganggap remeh panggilan dan anugerah Allah atas hidup mereka sebagai umat Tuhan. Kita kembali kepada cerita anak SD di atas. Namun sama seperti anak SD yang memiliki status istimewa karena dia adalah anak kepala sekolah, seperti itu jugalah bangsa Israel memiliki status istimewa sebagai bangsa pilihan Tuhan. Dan sama seperti anak tersebut tetap menerima konsekuensi akan perbuatannya, seperti itu pula bangsa Israel harus tetap menerima konsekuensi atas perbuatan buruknya atau dosa-dosanya. Karena keistimewaan di hadapan Allah tidak sama seperti kebanyakan keistimewaan yang dilakukan manusia yang menyediakan hukuman, melainkan justru membuat semakin jelas kepada orang tersebut kesalahannya dan memahami hukuman atas setiap perbuatannya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu di mana letak kesetiaan Allah jika hukuman harus tetap dijalankan? Ada dalam pengampunannya dalam diri Yesus kepada manusia, yang selalu membuka jalan pertobatan dan kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak ada batasan pengampunan dari Allah untuk kita manusia selama kita masih hidup. Itulah kesetiaan kasih-Nya untuk kita. Dan pengorbanannya di kayu salib adalah wujud kesetiaan terbesarnya yang menemani kita dan memegang kita baik ketika kita hidup ataupun mati. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga adalah orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen, orang-orang pilihan Tuhan, jemaat HKBP Moria. Karena itu firman Tuhan ini mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa keistimewaan yang kita miliki ini bukan untuk disombongkan, melainkan untuk dijalankan dan ditunjukkan melalui perbuatan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Benar, kita telah menerima anugerah keselamatan itu. Benar, kita telah mengakui Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Benar, kita mengakui di dalam pengakuan iman kita tadi, kita benar-benar percaya kepada Dia. Itu adalah hak istimewa kita. Itu adalah hak yang harus kita banggakan dalam kehidupan ini. Kita syukuri dalam kehidupan ini. Tetapi Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, jikalau hak istimewa tadi itu tidak dibarengi dengan ketundukan dan ketaatan kepada Dia seutuhnya, keistimewaan itu hanya sebagai pajangan saja. Maka Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, ketika kita mengaku kita adalah anak-anak Tuhan, ketika kita mengaku kita adalah anak-anak yang terus-menerus dilindungi dan diselamatkan Yesus, teruslah menghidupi perbuatan baik. Karena Bapak, Ibu, jikalau kita mengatakan saya adalah anak Yesus, benar, kita menjadi orang yang terhormat. Terhormat secara iman, Bapak, Ibu.
Karena kita telah ditebus oleh darah yang suci, yaitu darah Yesus. Kita ini anaknya, kita ini kesayangannya, ini hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Tetapi jangan sekali-kali kita, karena orang yang terhormat Bapak Ibu, tidak akan dihormati dengan mengatakan dengan suara keras kepada setiap orang bahwa dia adalah orang terhormat. Melainkan dengan melakukan perbuatan kecil sekalipun menghormati orang lain. Jadi ketika kita mengatakan kita memiliki hak istimewa sebagai anak Tuhan, ternyata harus ditunjukkan dengan sikap keteladanan di dalam Yesus. Ternyata Bapak Ibu, perkataan aku adalah manusia yang terhormat tidak dibutuhkan, tetapi dilaksanakan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sama seperti orang yang terhormat tadi, sama halnya juga dengan orang yang kaya, karena orang yang kaya tidak akan dikatakan kaya hanya dengan mengatakan dengan suara keras ke sana ke sini bahwa dia kaya, melainkan dengan melakukan perbuatan kecil sekalipun, menolong orang dengan kekayaannya. Bapak Ibu saudara-saudariku, pada tanggal 18 April 2020 Sabtu minggu lalu, kita telah melakukan peduli kasih kepada jemaat HKBP Moria yang kurang mampu. Disinilah letak kekayaan jemaat HKBP Moria. Kekayaan hati untuk berbagi walaupun itu menurut kita, Bapak Ibu, belum sepantasnya. Tetapi dengan situasi seperti ini kita dimampukan untuk berbagi satu sama lain. Kita mau menyisihkan dari dompet kita kepada orang lain. Bapak Ibu, inilah kekayaan yang sesungguhnya. Ketika kita mampu memikirkan dan peduli kepada sesama kita, inilah kekayaan yang sesungguhnya. Ketika kita mau memberi tulus dan ikhlas, bukan soal jumlah, bukan soal banyak Bapak Ibu, tetapi kesediaan kita menunjukkan kekayaan hati dan kemurahan hati kita. Diberkatilah jemaat HKBP Moria, ditambahkan rejeki kepada setiap jemaat HKBP Moria, dan diberikan sukacita kepada yang menerima bantuan Bapak Ibu. Diberkati seluruh jemaat HKBP Moria. Secara pribadi, saya sangat tersentuh dengan apa yang sudah kita lakukan kepada sesama kita. Inilah hak istimewa tadi. Tuhan meletakkan kepada hati kita untuk mampu melakukan kebaikan. Keistimewaan kita menjadi anak Allah, keistimewaan kita menjadi anak Yesus, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Keistimewaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita bermakna jika kita mewujudkannya dengan perbuatan yang istimewa kepada orang lain. Karena itulah firman Tuhan ini mengajarkan kita, Yesus telah menunjukkan kesetiaannya dengan mati di kayu salib, mengampuni kita dan memberi kesempatan berulang kali. Maka jika kita sungguh meyakini kesetiaannya pada kita, tunjukkanlah dengan tetap percaya kepadanya dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya Bapak Ibu. Jikalau kita meyakini saat ini Tuhan tetap setia kepada kita, menjagai, menemani dan melindungi kita di situasi yang sangat sulit ini Bapak Ibu, maka tetaplah yakinkan hatimu hanya kepada Dia. Tetaplah setia kepada Dia Bapak Ibu. Belajarlah dari kesalahan dan jadilah pribadi yang setia, sama seperti Dia yang setia kepada kita. Tetaplah kita setia beribadah sekalipun di rumah-rumah. Tetaplah kita setia memuji, memuliakan Dia walaupun dalam situasi seperti ini. Ingat Bapak Ibu, kita sangat dikasihi Tuhan. Yesus sangat setia, melindungi, menjagai. Lalu kita harus tetap setia kepada Dia.
dengan wujud perbuatan kasih, cinta yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati jemaat HKBP Moria. Tuhan memberkati seluruh umat manusia di bumi ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami buat firman-Mu yang sangat dan sungguh luar biasa kami dengarkan. Tuhan Yesus menjadi setia dan tetap setia kepada kami. Walaupun kami manusia ini kurang setia dan terkadang meninggalkan Dia. Tetapi Tuhan melalui firman-Mu ini mengajarkan kepada kami di situasi sulit ini Tuhan dalam kesetiaan Allah di dalam Yesus Kristus. Demikianlah kami tetap setia kepadamu Tuhan. Di situasi seperti ini Tuhan, kami harus tetap setia melalui ibadah-ibadah kami, doa-doa kami. Tuhan, ajari kami supaya tetap setia melakukan perbuatan-perbuatan baik, yaitu cinta kasih. Berkatilah Tuhan jemaat-Mu HKBP Moria. Kami sungguh Tuhan ingin bertemu menyapa satu sama lain di dalam kesehatan yang prima. Tetapi untuk saat ini belum Tuhan dimungkinkan untuk itu semua. Bahkan saat ini kami rindu beribadah di gereja-Mu Tuhan. Tetapi saat ini Tuhan perkenankan kami beribadah di rumah. Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah yang memberkati jemaat-Mu HKBP Moria. Tuhan berkati jemaat-Mu yang sedang sakit Tuhan, yang sedang berduka Tuhan. Tuhan hiburkan mereka Bapa. Engkaulah yang melindungi, menjagai mereka hari demi hari. Tuhan Allah Bapa kami, pulihkanlah negara kami, pulihkanlah bumi ini Tuhan, sembuhkanlah kami. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan berlimpah di atas kami. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan kami. Nafas kehidupan, udara, matahari, itu menunjukkan Tuhan selalu masih terus menjagai dan melindungi kami. Tuhan Allah Bapa kami berdoa Tuhan, cukupkanlah kebutuhan jemaat-Mu HKBP Moria. Lindungilah mereka senantiasa Bapa. Engkaulah Allah kami. Kami puji dan sembah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Di
matangya koma peleata. Ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na sa ulibasan na malutus. Hupasat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajon mo dito nga tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madokmo liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajonmu, say saut molomoni roham di bonotongon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namardosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaurhon madamena tutoddim. Amin.